Semuanya, nama saya Mulan dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil belajar buku pilihan sosial saya yang berjudul Chernobyl. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu Chernobyl? Ya, Chernobyl atau Chernobyl adalah kota tidak berpenghuni di Ukraina Utara, tepatnya di Oblast Kiev dekat dengan perbatasan Belarus. Chernobyl berlokasi sekitar 90 km sebelah timur laut Kiev dan sekitar 140 km barat daya kota Gomel di Belarus. Nah, kenapa sih Chernobyl ini disebut sebagai kota tidak berpenghuni? Jadi, di sana itu terdapat ledakan kecelakaan reaktor pembangkit tenaga nuklir yang disebut sebagai bencana Chernobyl. Bencana Chernobyl merupakan ledakan kecelakaan pada reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir pada tanggal 26 April 1986. PLTN ini terletak di Pripyat, Ukraina yang dulu menjadi bagian Uni Soviet. Laman Kementerian Luar Negeri Ukraina sampai menyebutkan bahwa total isotop radioaktif yang dikeluarkan dari bencana atau kecelakaan ini sebesar 30 kali lebih tinggi dibandingkan ledakan bom atom di Hiroshima, Jepang pada tahun 1945. Kok bisa ya ada sebuah tenaga nuklir meledak? Apa sih penyebabnya? Di sini saya akan membahas kronologinya. Perlu kalian ketahui bahwa pembangunan reaktor di Chernobyl ini dimotori oleh Viktor Bryukhanov, salah seorang ahli mekanik nuklir terbaik Uni Soviet pada masa itu. Bryukhanov dipanggil oleh Kementerian Energi dan Kelistrikan untuk membangun mega proyek pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai tonggak pencapaian Uni Soviet. Terdapat beberapa reaktor nuklir yang dibangun Uni Soviet di bawah pimpinan Viktor Bryukhanov. Rencananya di Chernobyl akan dibangun 6 reaktor yang masing-masing bermuatan 1000 MW. Nah, tinggal 2 reaktor lagi sebelum PLTN-nya komplit sesuai target. Akan tetapi, salah satu reaktor yang diberi kode nomor 4 atau unit 4 belum juga selesai dikerjakan. Padahal, waktu sudah lewat 4 tahun dari dibangunnya reaktor 4 tersebut. Nah, jenis reaktor nuklir yang terlambat ini adalah reaktor Bolshoi-Muskonovsky Canali atau RBMK. Sebagaimana dicatat Terapita dalam Catastrophe, A Guide to World Worst Industrial Disaster tahun 2015, ketika reaktor 4 itu mati, ia harus segera didinginkan oleh air dalam reaktor agar mesinnya tidak rusak. Masalahnya, proses pendinginan ini tidak pernah memuaskan meskipun sudah banyak uji coba dan tes yang sudah dilakukan selama 4 tahun. Lalu muncullah uji coba pamungkas yang dilakukan pada 26 April 1986 ini. Tujuan awal uji coba ini adalah teknisi mencoba menguji sistem air pendingin cadangan pada reaktor nomor 4 dengan mematikan sistem pengaturan daya reaktor dan sistem keselamatan daruratnya. Setelah itu, teknisi mengambil sebagian besar batang kendali dari inti reaktor nomor 4 sambil membiarkan reaktor terus berjalan. Pada saat itu, Bryukhanov tidak berada di lokasi. Ia menyerahkan tanggung jawab uji coba ini kepada Deputi Kepala Anatoly Stefanovich Dyatlov dan Kepala Teknisi Nikolai Vomin. Ketika tes dilakukan, sudah ada kesalahan. Yang pertama, mereka hanya menyiapkan tenaga reaktor sebesar 200 MW, padahal untuk melakukan uji coba minimal harus 700 MW. Namun, Vomin dan Dyatlov tetap percaya diri dan meneruskan proyek tersebut. Kok bisa ya nggak ada yang mencoba menghentikan uji coba tersebut? Padahal kalian yang mendengar tujuan awalnya aja udah tahu itu akan bahaya banget dan beresiko besar. Sebenarnya ada 2 orang, yaitu teknisi senior Leonid Toptunov dan Kepala Piket Alexander Akimov yang menolak untuk melanjutkan tes karena menyadari bahaya yang akan ditimbulkan dari uji coba tes tersebut. Tapi penolakan mereka ditolak balik sama Dyatlov karena Dyatlov merasa reaktor ini udah mogok 4 tahun, kalau sampai ada penundaan tes lagi itu akan ngaruh pada karirnya. Dyatlov bertindak egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Dyatlov juga mengancam akan memecat 2 pekerja tersebut jika tidak melakukan tes. Jadi mau nggak mau mereka menuruti kemauan Dyatlov. Nah, apa sih yang terjadi sama reaktor nomor 4 ini? Perlu kalian ketahui, reaktor nuklir itu seperti mesin uap raksasa. Batang bahan bakar uranium bereaksi untuk menghasilkan sejumlah besar panas yang mengubah air menjadi uap, yang menggerakkan turbin besar dan untuk menghasilkan listrik.
Nah, batang kendali ini dimasukkan di antara uranium untuk memperlambat reaksi dan sangat penting untuk air pendingin mencegah pemanasan berlebih. Tetapi saat pengujian akan dimulai, seperti yang saya jelaskan di awal, hampir semua batang kendali dilepas dan akibatnya teknisi kehilangan kendali atas aliran pendingin. Suhu panas pun melonjak hingga 33.000 megawatt thermal, 11 kali lebih kuat daripada biasanya. Panas yang berlebih ini pun melelehkan inti reaktor. Pada 1:23 waktu setempat, reaktor 4 meledak dan menghasilkan kebakaran hebat selama 15 hari, memuntahkan 8 ton puing radioaktif ke udara. Pemerintah Uni Soviet langsung melakukan evakuasi selama 24 jam penuh setelah kejadian. Total 115.000 warga terevakuasi. Dan pertempuran untuk memadamkan api juga berlangsung selama 15 hari. Lebih dari 500.000 personel militer dan sipil juga pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani kecelakaan dan akibatnya. Pada awal setelah kejadian, Uni Soviet masih mencoba menutup-nutupi kecelakaan itu. Tapi pada 28 April 1986, stasiun pemantau Swedia menyadari dan melaporkan tingginya tingkat radioaktivitas yang dibawa oleh angin, lalu mendesak penjelasan kepada Uni Soviet. Barulah Uni Soviet menjelaskan terjadi kecelakaan di Chernobyl. Hal itu tentu langsung direspon dengan munculnya aksi protes internasional akibat bahaya yang ditimbulkan oleh emisi radioaktif. Nah, selepas kejadian panjang yang sudah saya jelaskan, apa sih dampak dan korban dari bencana Chernobyl ini? Dampak bencana selepas ledakan itu tentu radiasi parah menguar ke segala penjuru. Reaktor yang meledak rusak mengeluarkan bahan yodium radioaktif dan cesium yang bisa menyebabkan kanker bahkan kematian. Saking tingginya pula radiasi nuklir, alat pengukur radiasi pada saat itu tidak bisa memperkirakan berapa mikrorontgen yang radiasi yang sudah menyebar. Selain itu, radiasi nuklir juga mencapai jarak 200.000 km persegi hingga Belarusia, Rusia, dan Eropa. Nah, kalau untuk korban bencana, pada awal kejadian sudah ada 31 orang dari petugas pemadam kebakaran dan pekerja pabrik meninggal dalam beberapa hari karena penyakit radiasi akut. Diperkirakan juga 4.000 hingga 90.000 orang yang sempat terkena radiasi berefek jangka panjang menurunkan kesehatan mereka dan meninggal karena paparan radiasi tersebut. Akibat tragedi Chernobyl juga, sebanyak 350.000 orang harus mengungsi. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, hal apa sih yang menghentikan kecelakaan tersebut? Kok bisa ya tiba-tiba berhenti? Di balik berhentinya bencana tersebut, ada 3 pahlawan yang bisa dibilang menyelamatkan dunia, yaitu engineer mesin bernama Alexei Anenko, engineer senior bernama Valery Bespalov, dan pengawas ship bernama Boris Baranov. Pada hari terjadinya bencana, dalam upaya mengendalikan kobaran api, petugas pemadam kebakaran memompa air ke dalam reaktor nuklir, dan salah satu efek sampingnya adalah membanjiri ruangan bawah tanah dengan air radioaktif. Sedangkan ruang bawah tanah ini berisi katup yang ketika diputar akan mengalirkan kolam gelembung yang berada di bawah reaktor. Dan air itu juga bertindak sebagai air pendingin untuk pembangkit reaktor. Mereka bertiga ini sadar dan tahu jelas dampak yang akan mereka terima ketika melaksanakan misi tersebut. Mereka pada saat itu juga menyebutnya sebagai misi bunuh diri. Mengenakan pakaian selam dan hanya dilengkapi senter, 3 sukarelawan ini masuk ke dalam ruang bawah tanah yang airnya sudah terkontaminasi radioaktif. Ini dia klip gambaran ketika mereka melakukan misi tersebut. Selanjutnya, gimana sih nasib orang-orang yang terlibat dalam bencana Chernobyl? Untuk 3 orang pahlawan kita tadi, mereka berhasil keluar dan menyelesaikan misi. Tapi pada tahun 2005, Boris dinyatakan meninggal karena serangan jantung, sedangkan kedua temannya, Anenko dan Bespalov, bisa hidup dan menikmati masa tua mereka hingga sekarang. Nah, kalau 3 orang yang seharusnya menjadi penanggung jawab
kecelakaan tersebut, mereka disidang dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Kenapa sih saya memilih topik Chernobyl ini untuk saya bawakan ke video kali ini? Karena waktu itu saya menonton mini series HBO yang berjudul Chernobyl, yang membuat saya itu benar-benar sangat tertarik lebih dalam ke insiden Chernobyl tersebut. Di mini series itu juga saya juga bisa melihat dari sudut pandang yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Seriesnya juga nggak ngebosenin, bener-bener setiap series itu bikin kepo, pengen nonton lebih lanjut. Karena insiden ini juga nggak banyak yang tahu, padahal dampaknya itu besar banget, jadi saya sangat-sangat tertarik banget untuk bawain topik ini ke video kali ini. Dan mungkin kalian bisa nonton juga trailernya yang akan saya unjukkan berikut ini. All of the good we did, it doesn't matter. What does matter is that to them, justice was done. See, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest X-ray. No, Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. Some of them will not stop firing for 50,000 years. Tell me how to put it out. You are dealing with something that has never occurred on this planet before. Cut the phone lines. Contain the spread of misinformation. What will happen to our boys? The pain is unimaginable. In 3 days to 3 weeks, you're dead. You can see him, and you cannot touch him. Do you understand? What happened on the night of the accident? Asking the right question will get you the truth. There is no truth. What happened there? What happened after? All of it. All of it. Madness. Oke, dengan berakhirnya video trailer yang sudah saya tayangkan, berakhir juga presentasi saya di video kali ini. Jika teman-teman ingin bacanya lebih lanjut, silakan membaca buku saya di perpustakaan, Homeschool Tunas Bangsa, atau kalau kalian mulai tertarik lebih dalam karena menonton trailer Chernobyl miniseries HBO yang sudah saya tayangkan, kalian bisa langsung nonton miniseries tersebut karena di sana itu lebih lengkap dan lebih jelas. Sekian dari saya, terima kasih.